أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ja'alana min ahlil khair wa sa'adah fid dini wa dunya wal akhirah. Saya doakan semua, siapapun kalian, setuju tidak setuju dengan konten saya, kalian termasuk orang yang suka membid'ah-bid'ahkan tahlilan atau orang yang suka tahlilan, saya doakan semoga kita mendapatkan kebaikan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada satu cerita, kisah nyata yang terjadi beberapa hari yang lalu berkaitan dengan tahlilan. Seorang ustazah Taslimah kalau tidak salah, beliau meninggal sangat indah sekali, sedang tahlilan. Dan kalimat yang diucapkan sebagai penutup dari hidupnya yaitu wa ilahukum ilahu wahid. Ini semoga masuk kepada hadis Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadis ini diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal ya. Jadi Mu'adz bin Jabal berkata bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Artinya ada satu tanda besar bahwa itu husnul khotimah, berakhir dengan indah. Ini harapan semua orang. Kita selama hidup beribadah ini itu kalau su'ul khotimah, artinya mati tidak membawa kalimat tauhid, maka na'udzubillah ya. Walaupun tidak mesti orang kalau matinya tidak menyebut la ilaha illallah berarti su'ul khotimah, enggak. Karena manfaat kalimat tauhid itu ya, ada bahasa man qala la ilaha illallah wa mata alaihi ya, atau wa mata ala dzalikal qaul, orang yang sudah bersyahadat lah, sudah Islam, lalu dia mati tetap dalam akidah itu, maka itu husnul khotimah namanya. Imam Ibnu Battal dalam kitabnya beliau yang juga mensarah Sahih Bukhari mengatakan, qala al-muhallab ajma'a a'immatul muslimin ala anna man qala la ilaha illallah wa mata alaihi dakhalal jannah. Ya, jadi sebetulnya sama. Orang kalau sudah bertauhid dan matinya tetap dengan keyakinan itu, maka ada jaminan dia masuk surga. Ini secara syariat ya. Tetapi ya tetap saja ya, ada di situ faslul ibad, ada rentetan-rentetan yang harus dilakukan. Waraddu al-madzalim ala ahliha. Kalau dia punya sangkutan-sangkutan piutang atau bahkan dia pernah zalim mengambil harta orang dengan cara yang tidak disahkan oleh syariat, maka itu tetap ada konsekuensinya, harus dikembalikan. Tetapi pada akhirnya setidaknya ada jaminan akan masuk surga karena sudah mati dalam keadaan Islam. Tapi kalau kejadian berupa anugerah yang dialami oleh ustazah Taslimah ini, di mana sedang bertahlil ya. Ya tahlil itu yang saya maksudkan ya membaca kalimat tauhid di mana rentetannya itu ya tahlilan itu ya. Baca qul huwallahu ahad, di sela-sela itu ada takbirnya Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd, terus ada baca al-muawwidhataini, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, terus kemudian setelah itu membaca alif lam mim, awal-awal surah Al-Baqarah, kemudian membaca wa ilahukum, membaca ayat kursi, itu bacaan tahlil ya. Walaupun kamu mau bilang itu kan bukan mentahlilkan orang mati, enggak, kita bicara bacaan tahlilnya. Dan beliau itu ustadzah Betawi, di Betawi itu yang namanya tahlilan itu bukan hanya orang mati. Acara apapun mesti ada tahlilannya. Pengajian, perkumpulan ibu-ibu mesti ada tahlilannya. Pertemuan bulanan ada tahlilannya. Pengajian-pengajian itu ada tahlilannya. Dalam tahlilan itu diajarkan kalimat-kalimat tauhid. Ya. Sehingga alhamdulillah barokahnya sering mengucapkan itu, wafat pun menjadi kalimat terakhirnya adalah wa ilahukum ilahu wahid. Sama-sama sebagai kalimat yang menetapkan bahwa Tuhan itu adalah satu. Satu, bahkan bukan hanya bersaksi untuk dirinya, tapi juga mewasiatkan. Wa ilahukum ilahu wahid. Luar biasa. Ada hadis Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, seperti yang saya bilang tadi. Itu Imam Nawawi pernah mengomentari hadis itu, bahwasanya dari hadis ini, ada amrun, tetapi amrun nadbi. Ada sebuah perintah, walaupun statusnya adalah sunnah. Ya. Itu ijma' ulama. Ya. Ajma'al ummatu ala hadza. Apa itu? Yaitu talqin ya. Talqin ya. Jadi orang kalau mau meninggal itu agar masuk kepada hadis Nabi kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, maka ditalqin. Usahakan sebelum dia mati kalimat terakhir yang terucap itu ya kalimat itu. Tetapi ada di situ ulama mengajarkan ya. Karihu ya, ulama-ulama itu memakruhkan, ya, tidak suka artinya menganggap sebagai kemakruhan apa?
Yang pertama al-iktsaroh wal muwalatah. Terlalu banyak dan juga dempet, tidak ada jeda. Jadi kalau kamu mau mentalkin orang yang sedang sakaratul maut, jangan didesak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan. Tinggalkan dua hal ya. Yang pertama jangan banyak-banyak, yang kedua jangan dempet. Artinya kamu baca sekali, tunggu responnya. Ya. Kenapa? Li'alla yaj'dara fi dayqi halihi wa syiddati karbihi. Agar suara kita itu tidak malah menambah kebisingan orang ini. Jadi orang yang mau meninggal itu sedang dalam keadaan yang sangat bising ya. Sedang heboh lah, luar biasa. Kita mau bantu, ya oke mau bantu. Tapi jangan sampai salah. Orang sedang kebingungan, sedang gelisah, sedang apa, kamu teriak-teriakin la ilaha illallah, la ilaha illallah berulang-ulang. Itu malah bermasalah ya. Itu ulama mengatakan begitu. Maka caranya adalah kamu bacakan la ilaha illallah. Wa idza qalahu walau marratan, kalau dia sudah mengucapkan walaupun satu kali saja, maka jangan diulangi lagi. Ya. Jangan diulangi lagi kecuali illa an qala ba'dahu kalimatan ukhra. Tetapi misalnya sudah ngomong ditalkin la ilaha illallah, dia sudah ikut la ilaha illallah. Terus setelah itu dia ngomong yang lain. Panggil anaknya apa, ayamnya, sapinya. Wah, berarti belum masuk kepada akhiru kalamihi. Ulangi lagi setelah itu. Berarti belum fase terakhir. Jadi begitu ya. Dan khawatirnya ya, di Sahih Muslim itu ada khawatirnya kalau kamu mentalkin tidak tepat, kamu diforsir la ilaha illallah karena nggak ada respon, kamu ulang lagi, itu justru khawatir ya, yakrahu qalbuhu, dia malah tidak suka, artinya terganggu ya. Sehingga hatta yakula malayaliku, akhirnya karena dongkol sudah lemah, seluruh badan sakit, kamu teriak-teriakin ya, dimana kamu menteriakannya tidak pakai aturan yang baku gitu, kamu hantam berkali-kali ya. Malah orang ini kesal hatinya gitu. Siapa sih ini ya? Nggak tahu kita lagi repot misalnya begitu. Sehingga dia malah keluar ucapan memaki. Hatta yakula ma la yaliku, mengucapkan hal yang tidak baik. Oh, berarti kan naudzubillah ya. Kita ingin dia ada kalimat-kalimat menjelang kematiannya itu adalah la ilaha illallah, tapi kita salah menyampaikannya, malah menjadi persoalan ya. Orang itu malah ucapan-ucapan terakhirnya bukan hal yang baik. Walaupun tidak bisa lalu dikatakan oh berarti tidak masuk surga. Enggak ya. Patokan masuk surga atau tidaknya itu dia mati membawa iman ya. Artinya walaupun kamu tidak mendengar dia menyebut la ilaha illallah, tidak bisa dihukumi oh ini bukan orang Islam, nggak bisa begitu ya. Tetapi setidaknya tidak nampak secara dohir kan begitu. Tapi kalau la ilaha illallah terus kelak ya secara dohir nampak kan begitu saja ya. Masuk kepada hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah ya. Kalau yang tidak diucapan terakhirnya mengucapkan itu ya masuk surga juga. Kenapa? Karena qala la ilaha illallah wa mata alaihi ya. Itu juga jaminan surga. Makanya kita kalau menyampaikan kalimat tauhid itu la ilaha illallah alaiha nahya wa alaiha namut ya. Kalau alaiha berarti kalimat ya. Jadi kalimat la ilaha illallah maka domirnya ha ya. Kalau alaihi berarti qaulu la ilaha illallah. Ya bebaslah alaihi atau alaiha ya. Tetapi ada pendekatan yang dikaji oleh Imam As-Sun'ani dalam kitabnya At-Tanwir, sarahnya Jami' Shaghir ya, sarah hadis. Kata Imam Sun'ani itu wala yufaku laha. Dan tidak akan cocok atau tidak akan klik. Yufaku itu bisa sepakat, bisa dekat gitu ya, atau cocok atau relevan laha kepada kalimat itu, kepada kalimat la ilaha illallah. Artinya tidak akan menjadi orang yang akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah illa man, kecuali orang kanat a'maluhu sholihatan qabla dzalik, di mana sebelum mati atau dalam hidupnya memang perbuatannya itu ada orang-orang yang baik ya. Jadi biasanya orang-orang yang baik itulah masuk kepada hal seperti ini ya. Jadi nyata kalimat terakhirnya itu la ilaha illallah. Sebagai anugerah Allah menunjukkan anugerahnya kepada orang itu ya, secara dohir kita kalimat terakhirnya la ilaha illallah. Dan yang sering kita tahu orang-orang yang seperti ini memang biasanya memang orang minimal masyhur sebagai orang soleh ya. Yang tak ustadzah, pendakwah, ada juga orang yang sedang khutbah lalu ketika dalam kalimat itu meninggal, banyak orang baca Quran. Memang rata-rata seperti itu, walaupun nggak jaminan semua orang soleh itu harus seperti itu, nggak juga ya. Kadang kan mungkin seperti itu tapi kita tidak tahu. Atau mungkin dia nyebut tapi saking lemahnya kita tidak dengar kan begitu ya. Artinya ini kita apresiasi kepada orang yang suka tahlilan ya, akrab dengan kalimat-kalimat itu, semoga sampai matinya pun tetap membawa kalimat itu, bahkan kalimat itu menjadi penutup dari hidupnya ya. Kalau mengikuti pendapatnya Imam Sun'ani berarti ya memang itu indikasi kalau dia orang baik ya. Kanat a'maluhu sholihatan qabla dzalik, jadi perbuatannya memang orang-orang baik kan begitu. Allahumma ij'alna mithlaha ya, namutu ala kalimatit tauhid ya. Wa ja'alanallahu wa iyyakum mimman
kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Lalu ada pertanyaannya, kenapa la ilaha illallah saja? Kenapa enggak Muhammadur Rasulullah? Imam Al-Mubarakfuri menjelaskan bahwasanya karena hadisnya itu la ilaha illallah ini untuk orang Islam. Ya. Jadi ini tidak bicara syahadat, tetapi betul-betul pure tentang kalimat la ilaha illallah kalau diucapkan terakhir sebelum wafat, begitu. Begitu juga kalau kamu mentalkin tidak perlu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak perlu. Kenapa? Karena dia sudah orang Islam. Ya. Jadi kalau sudah sebagai orang Islam, la ilaha illallah sudah cukup. Ya. Apalagi kalau orang sudah tidak punya waktu yang panjang, konsentrasi juga sudah mulai buyar. Sesingkat mungkin, bahkan kalau kata Gus Bah itu kalau kepepet ya sudah. Allah, Allah, Allah saja. Gitu. Khawatir malah terputus ya, walaupun ulama dibahas walaupun terputus la ilaha tidak lalu menjadi musyrik melalui kafir. Kenapa? Karena yang dihitung itu adalah akidahnya. Ini kan hanya dia ada keterhalangan untuk mengucapkan itu, bukan secara sengaja, yaitu dibahas. Artinya ini menjadi sesuatu yang kita tekankan baik-baik kalau ada orang mau meninggal ditalkin ya, biar masuk kepada kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Dan semoga kita justru menjadi orang-orang yang tidak perlu ditalkin, tetapi kita sudah otomatis wafat dengan kalimat itu. Alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha nub'asu insyaallahu minal aminin. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.